Kita bisa ulang. Langsung saja kepada Gus Hafiz untuk memberikan nasihat, mungkin gambar di depan Share langsung bisa juga. dan Bapak melalui itu mungkin langsung saja kita mengatakan salam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma ta'lamun. Syukur alhamdulillah, kita semuanya harus persembahkan kepada Allah Rabbi wa Rabbukum Rabbul Alamin. Salawat beriring salam tetap terlimpahkan kepada indah junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita semuanya memasuki 26 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 8 Mei 2021. Kita semuanya tidak ada yang kebetulan Allah pertemukan. Informasi satu hari yang lalu ya, Ustaz Chandra menyampaikan ke kami. Saya agak wah ini. Tapi setiap ada satu peristiwa yang seperti ini saya senang. Oh berarti Allah meningkatkan, melakukan upgrading kepada saya. Saya kemarin juga dimarah sama Pak Guru karena ada dua peristiwa. Yang pertama di Bintan dan satu di Kalimantan. Kedua-duanya personil kami. Yang di Bintan sakit. Dan kami hanya mengirimkan personil untuk melakukan bantuan di Bintan. Terus yang di Kalimantan saya hanya ya memastikan Janadin istrinya saja ya bagaimana sih sudah saya belum, tapi biasanya kami tetap membackup, tapi belum secara pasti bagaimana biaya dan lain sebagainya. Sampai Pak Guru kami menutup pintu beliau, kami belum ada. Makanya saya senang tadi Pak Chandra. Ya saat itu saya memang menangis karena satu sisi saya menyadari atas keterbatasan saya, tapi satu sisi saya ingin terus tobat, step by step. Oh kalau manusia biasa atau wali Allah itu grafiknya itu naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kalau Nabi Rasul itu gini, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi turunnya itu masih dinaik. Itu al-iman yazid wa yanqus. Jadi iman itu naik turun. Nah bedanya antara manusia biasa dengan Nabi itu begitu. Kalau manusia biasa begini, jadi kalau turun tapi terus pas mati, naudzubillah dari itulah su'ul khotimah. Nah kalau naik pas mati itu husnul khotimah. Tapi kalau Nabi pasti nggak ada Nabi murtad. Kaitannya apa? Saya sambian kita semuanya ini adalah pengikut Nabi, sehingga saya ajak naik. Ketika ada ujian itu bukan berarti tidak sayang. Kemarin ada seorang Batam yang menangis-nangis itu, katanya di rumahnya itu ada Jaguar, ada BMW yang terkini, ada pokoknya mobil mewah. Nah, nangisnya kepada saya, tanya, Gus, ini kenapa saya ini dalam 2 tahun ini doa saya nggak pernah terkabul, tolonglah bantu saya. Nah, sampai memanajeri Allah kok. Kita ini sering memanajeri Allah kalau berdoa itu. Gini loh ya Allah, karepku itu, ini memangnya adikmu apa Allah itu? Iya.
Ya jangan gini loh ya Allah. Allah itu biarkan, Allah itu Allah. Jangan gini loh ya Allah. Sering kita ini memberikan multiple choice kepada Allah. Pilihan ganda, visioner, adikmu. Jadi gitu. Oh iya, jadi jangan kalau berdoa itu yang terbaik menurut Allah belum tentu kita cocokin gitu loh. Tapi kita itu punya konsep itu. Ngaji wis pokoknya kemarin. Nah karena itu apa? Kepada ibu ini saya bilang itu. Terus gimana tuh? Jadi gini, saya ini seorang pilot para layang. Jadi gini, di udara ini ternyata banyak komunitas angin, ya, yang itu memiliki karakter sendiri. Ada 19 ayat di Al-Quran mengenai angin. Sampai kalau hanya mau coba ini tok, kalau nggak tetap itu beda. Karena itu kenapa Rasulullah tidak hanya Iqra tapi Isra. Nah karena itu alhamdulillah sama ini sudah kedua ini. Tadi malam tadarus, kesini ini Isra namanya, perjalanan. Nah naik nanti saya ajak sebagai seorang santana. Sekarang kan majelis ini, majelis taklim. Nanti jadi santana, santri tambah bencana. Nah, ada pelatihan lah itu nanti. Nah, saya juga seorang diver, maka saya diver, dai yang ingin menyelam terus. Selain terbang harus nyelam karena ilmu Allah yang tinggi, kalau maksud puasa. Jadi Allah itu biarkan Allah yang Allah, jangan diberi di manajeri begitu, gitu. Jangan dikasih opsional begitu. Sering itu kita terutama yang masih muda-muda itu istikharah, ya Allah saya itu punya ini, kalau nggak duduk, nggak boleh begitu. Allah itu punya. Tadi saya kenapa bicara bahwa jadi gini, hukum di darat, laut, udara itu berbeda jauh. Jadi berfungsi di sini itu tidak berfungsi di laut. Berfungsi di darat tidak berfungsi di udara. Di udara di sini pun tidak berfungsi di sini. Ada satu hikmah di udara itu. Ustaz Sana? Ustaz Habib. Habib. Angkasa, udara atau ini angkasa ini itu luas tak terbatas. Tidak ada satupun manusia, bahkan teknologi yang mampu mengukur luasnya angkasa ini. Tapi jangan dikira dia sangat disiplin, tidak memberikan 1 senti ruang pun terhadap kesalahan. 1 detik pun tidak memberikan ampun kepada kesalahan. Karena itu kalau sudah mengangkasa, jangan coba-coba untuk berbuat salah. Karena dia tidak memberikan toleransi kepada kesalahan. Salah sedikit, hitungan detik sudah stop dan naudzubillah kembali matilah. Jadi kalau dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 kalau sudah tidak melemparkan parasut cadangan, ya mari. Nah itu apa artinya? Jadi manusia itu terbatas. Jadi kalau sepertinya ini yang benar, orang mesti sangat terbatas. Nah karena itu masih tetap relevan. Beliau seorang sastrawan ini, kata beliau, padi itu semakin tinggi, semakin tua, semakin berisi, semakin merunduk. Nah tadi dikatakan ini bukan kurus kurang makan, tetapi memikirkan ya. Tapi saya itu karena di direct itu, jadi saya dimarahi oleh guru saya itu karena kamu itu seandainya itu anakmu, kamu ya kok gitu tok, nggak mungkin itu. Ah itulah langsung saya la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada saat tadi malam saya juga memimpin bakti sosial di Blora, di Mojokerto, dalam kendali saya. Karena ada ibu-ibu kayak jenengan ini di sini, Gus katanya jenengan punya cabang di mana-mana. Iya, bisa saya pikir di sana bisa. Nah, saya kalau sudah bisa itu nggak mau main-main, nggak boleh main-main, karena itu sebuah amanah. Nah, integritas saya tunaikan, maksudnya tergaransikan. Nah itu harus memastikan. Ayo, mulai 5W 1H itu harus dimana, kapan, siapa, dan seterusnya. Nah saya memantau itu. Bahkan sudah gitu nanti jam 2 itu saya harus memimpin di Lubuk Baja nomor 1 itu, untuk bertemu para ustadz juga.
Saya harus memimpin, memastikan, karena ini diikuti oleh Pangkalan Angkatan Udara, Pangkalan Angkatan Laut, oleh Kodim, oleh Polres, dan oleh PMB, oleh itu. Saya harus memastikan bahwa ruangannya, materinya, dan seterusnya. Begitu saya harus ngisi di TV Bali. Gitu, ini ada pengajian. Akhirnya sampai jam 10 belum sempat untuk berbuka. Itu sekilasnya. Jadi dan jam 2 persis, insya Allah banyak Ustaz Chandra ini saya ganggu selalu. Pokoknya jam 2 persis, biasanya sebelum 10 atau 5 menit saya bismillah. Itu berarti saya ngajak salat malam. Itu sekilas. Saya menangisnya karena bahagia melihat panjenengan semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Jadi saya benar apa yang disampaikan Ustaz Chandra bahwa saya dulu 20 tahun yang lalu itu instruktur di beberapa kementerian. Di antaranya kalau terkait dengan kegiatan sosial, saya di Kementerian Sosial sebagai instruktur PSM namanya, Pekerja Sosial Masyarakat. Saya tahun 97 mendapatkan penghargaan dari tinggalnya Pak Harto sebagai PSM Teladan, Pekerja Sosial Masyarakat Teladan. Terus Kalpataru mengenai penghargaan lingkungan hidup tertinggi oleh pemerintah RI. Terus nanti bisa berkenalan dengan Bu Irma, istri saya. Dulu adalah seorang MC di saat saya tahun 91 mendapatkan penghargaan dari pemerintah RI, penghargaan tertinggi bagi pemuda usia 18 sampai 30. Siapa yang dengan punya anak yang usia itu, ada penghargaan dari pemerintah RI namanya pemuda pelopor. Nah, ada 3 kriteria pemuda pelopor. Yang pertama adalah dia memiliki karya luar biasa yang bermanfaat bagi masyarakat di mana dia berada. Yang kedua, karya itu belum pernah dilakukan oleh pemuda lain. Yang ketiga, karya itu bisa diadopsi oleh pemuda lain di tempat lain. Nah, dia akan mendapatkan itu. Dia nggak boleh TNI, nggak boleh Polri, nggak boleh PNS. Ini sebagai pengejauhan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Saya umur 19 itu sudah jadi ketua RT ya. Sebelum nikah memimpin 63 kali, ingat saat itu. Terus sebagai pimpinan pesantren panti asuhan 106 anak yang menjadi tanggung jawab saya. Mulai konsumsi, akomodasi, kesehatan, semua total biaya hidup 106 anak itu. Terus yang ketiga, saya mengelola perhutanan sosial sebanyak 900 hektar. Per hektarnya itu dikelola oleh 4 pesanggung, jadi 3.600. Itu di antara karya kami sehingga mendapatkan penghargaan dari pemerintah RI. Nah, saat penyambutan kenegaraan oleh pemerintah Republik Indonesia, ada seorang MC yang pada saat itu jarang orang pakai jilbab, apalagi di Kementerian Negara. Nah, saat itu saya agak tertarik, tapi saya ini nggak mau diperbudak cinta. Saya tidak mau mengemis cinta. Nah, karena saya punya prinsip, yang prinsipnya setelah saya diajak jalan-jalan ke Suhu ya, sebelahnya Hotel Indonesia itu yang di Bundaran HI itu, di Suhu itu seleranya berbeda. Dulu sampai pasti pernah dengar madu dan tajam gitu ya kan? Nah, aku suka singkong, dia suka keju gitu ya. Jadi perbedaan itu. Jadi saat itu nggak mungkin ini, tidak. Saya tutup pintu itu. Tertariknya karena tahun 89 saya itu berantem sama pemerintah menggugat mengenai jilbab. Jilbab dulu nggak boleh. Nah, saya lakukan class action dan sampai ke pengadilan 8 kali saya. Bersama Mas Munir almarhum gitu. Nah, jilbab saya kalah. Nah, ketika saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah RI, kok ada orang berjilbab di kementerian? Nah, itu sesuatu bagi saya. Tapi sesuatu
keheranan dan ketakjuban saya segera saya tutup karena nggak mungkin ini, karena terlalu berbeda. Tapi itulah garam di laut, asam di gunung. Bertemu juga. Kalau Allah mempersatukan bersatu. Tidak wajar. Nah sekarang mendampingi saya di Pulau Galang ini lah. Itu sekilasnya. Jadi seperti itu. Kalau tidak karena Allah, tidak mungkin. Saya sendiri juga begitu. Hari-harinya di Jakarta, hari-harinya sebagai seorang trainer, tiba-tiba terus ke Galang 9 tahun yang lalu. Sampean. Jadi dari jembatan 1 ke sini itu, kalau sepedaan motor nggak pakai disetir itu loh, nggak lapo-lapo. Karena nggak ada simpangan orang, nggak ada simpangan kendaraan, jadi aman terus. Saking sepinya. Iya, malam itu hanya suara satu, menggongong. Nggak ada yang lain. Siang gini nih, saya itu 4 bulan stres di kontainer. Saya kan di kontainer itu. Jadi status saya sebagai seorang dai, karena instruksi guru saya, dai nggak boleh mencari gaji. Harus. Nah bagaimana sama isanya istri? Ya bekerja. Nah saya bekerja sebagai tukang kebun. Diserahin 16 ekor kambing menggembala. Itulah sekiranya. Tapi bagaimanapun saya manusia biasa ya. Dari seperti itu terus mengalami kehidupan itu nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak ada teman. Itu di kontainer. Aduh itu saya sembunyi ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, nah, asalnya di Menara Duta, Jalan Rasuna Said, Jakarta Pusat itu ya. Nah terus kayak begini. Saya pertama kali di sini itu tanya, sebentar, ini Batam atau enggak? Oh iya, karena tahun 2004 saya itu diundang oleh Bu Darsono. Bu Darsono itu pemilik rumah sakit di Kemuliaan. Itu ya, yang saya tahu namanya Batam itu ya 21, Nagoya dua tak orang belusuk. Jadi saya kayak di dunia lain gitu. Betul nggak Batam? Di Mars nih. Iya, serius. Nah itu sekilasnya. Kenapa ini saya ajak nyolot-nyolot ini? Itu cerita. Tapi langsung aja. Biar cepat, ada 3 hal yang saya sampaikan dan benar apa yang disampaikan Ustaz Chandra. Saya baru pertama kali inilah manggung di kota Batam yang profesi saya yang dulu. Saya nanti insya Allah tampil sebagai seorang trainer full dress menunjukkan kebolehan insya Allah. Yang biasanya itu opportunity cost 1 kilo, tapi nanti insya Allah itu free charge. Alhamdulillah. Saya per jam 2,5 juta. Kalau di bidang itu, bukan yang ngaji ini ya. Jadi saya sedikit punya ilmu di bidang itu. Kalau sambil sudah punya bibit para layang terbang, nah, kalau silakan khusus ke saya. Jantung. Nah, insya Allah satu pekan, 1 akad sudah bisa terbang insya Allah. Nah, pesan ini sudah terbang di Bukit Sembilan ini. Jadi ini 3 yang pertama prinsip dasar STMA. Jadi begini ibu-ibu semuanya, ini ada dari 6 kecamatan. Mulai kecamatan Lubuk Baja, ya? Iya. Nah, Lubuk Baja. Saya tanya di Lubuk Baja. Di kelurahan mana ibu? Yang Lubuk Baja, kelurahan mana jenengan? Tanjung Uma. Di Tanjung Uma. Masjid terdekat jenengan apa? Al-Mutakin. Di nanti jam 12 di Masjid Al-Mutakin akan dikumandangkan suara adzan oleh muadzin. Pada saat yang bersamaan di Kelurahan Tanjung Uma itu, di balai kelurahan diumumkan pengeras suara. Bapak Ibu masyarakat Tanjung Uma, saya mohon untuk hadir di kelurahan. Ini ada untuk kompensasi peningkatan kualitas anak didik karena pandemi ini, ada bantuan gratis laptop 1 bagi anak usia SD, SMP, SMA. Jadi kalau satu rumah punya anak 3 dapat laptop 3. Pertanyaan saya, Ke masjid dulu. orang Tanjung Uma ke masjid atau ke kelurahan?
Nah, ini alhamdulillah bagilah berarti Ustaz, suami Ustaz kita. Chandra sukses untuk ngaji ini. Kemarin itu di Air Raja saya ngasih pengajian gini, ngomong ke masjid, orang percaya belas. Iya Ustaz, iya itu ngajinya tapi prakteknya. Saya ulang lagi, ke masjid atau ke kelurahan? Itu tidak masjid. Harusnya ke masjid. Bapak ini, Bapak, ke masjid atau kelurahan? Kelurahan. Ibu-ibu sekali lagi. Hanya satu kelurahan sih Pak. Jadi lah ini saja, tak kasih uang 50. Jadi itu kelurahan. Alhamdulillah saya telah melakukan operasi mulai dari Papua sampai Aceh. Nah, saya telah kunjung seluruh provinsi. Saya untuk Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota. Minimal saya kunjungi 5 kali. Dan kunjungnya ya kayak gini. Malah bakti sosial 5 kali setiap kabupaten. Aceh, seluruh kabupaten Aceh saya sudah kunjung. Saya melakukan pelatihan parenting skill. Itu uang saya banyak. Karena saya dikontrak oleh BRN, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh. Saat itu, artinya saya bisa haji tahun 2006. Ya, apa ini saya sampaikan? Saya ini kalau ngomong, kalau nggak A1 nggak berani. Baik Al-Quran, hadis maupun apapun pernyataan, nggak berani saya. Saya hal yakul khairan auliyasmi. Berkatalah yang benar, kalau tidak maka diam. Jadi kalau yang saya berani itu jika A1. Jadi kenapa saya tanya di Kelurahan Tanjung Uma wis pasti gue nang kelurahan. Nah, jadi itu soalnya wis umumnya gitu. Ini bukan mengenai dosa atau tidak dosa, tapi faktanya seperti itu. Nah, itu benar kan? Gitu kan Bu? Iya kan? Kelurahan kan? Nah, itu. Jadi A1 berarti. A1 itu gini. Jadi Bunyai Chandra telepon tiba-tiba, ring, Gus, Ustaz Chandra apa di situ? Iya. Ketika saya bersama Ustaz Chandra di sini, itu iya itulah namanya A1. Jadi orang nggak bisa bantah. Kalau bantah, saya tinggal. Jadi kalau ada orang bantah saya tinggal. Karena ini berarti orang nggak kredibel. Karena saya berani ngomong, berani menyampaikan ayat atau hadis jika A1. Gitu, sekilasnya. Oke, saya ulang kembali. Dan saya yakin di Tanjung Uma mayoritas kan Muslim kan. Nah, saya yang tanya itu juga yang Muslim. Saya nggak berbicara yang non Muslim. Tapi faktanya mulai dari Aceh sampai Papua ya seperti itu. Saya itu 1 tahun di Aceh. Jadi pertama kali itu terkejut ketika karena apa? Saya itu membayangkan karena kan dia punya, maaf jika ada yang Aceh, ini bukan masalah rasis atau tidak. Saya itu membayangkan Aceh karena punya nama Serambi Mekah kan gitu. Jadi pastilah kesan itu seperti Mekah itu ketika muadzin dikumandangkan, adzan dikumandangkan Aceh, langsung yang jualan semuanya kan tinggal gitu. Iya. Tambah nemen daripada Jawa. Iya itu fakta. Jadi tidak hanya satu desa saya. Tapi bukan mengenai saya. Itulah faktanya Islam kenapa tidak kuat. Jadi saya nanti minta catatan saya kerpek itu. Tadi yang salam-salam bagaimana Islam? Sudah ngantuk? Belum. Nah, jawabannya belum waktunya. Oke? Sudah ngantuk? Belum waktunya. Belum kompak. Sudah ngantuk? Belum waktunya. Sudah ngantuk? Belum waktunya. Berdiri. Iya nggak ada berdiri duduk. Itu sambil ngomong duduk gitu. Berdiri. Kalau boleh bermalas-malasan duduk. Berdiri. Duduk. Alah ini paling hanya berapa yang di atas saya loh. Iya. Saya sudah 50 loh Bu. Nah ya kan. Yang rata-rata kan masih adik toh. Iya jadi harus kuat lah. Berdiri, duduk. Hilang ngantuk. Saya memastikan bahwa permisi Ustaz Chandra, saya izin berdiri. Saya memastikan bahwa yang sedang bersama saya tidak boleh saya tersenyum sementara yang lain ngantuk. Itu namanya cinta sebelah. Gak mau lah saya. Waduh, takluk. Mau saya
harus pastikan semuanya dalam wajah situ semuanya. Ya, oke, kembali ke Quran mana tadi? Tanjung Umar. Dulur-dulur yang muslim Tanjung Umar yang nggak mau datang ke masjid, yang lebih mendahulukan Quran, itu kalau disebut kamu nggak beragama atau nggak bertuhan, malah iya nggak disebut nggak bertuhan, malah lu kok ngomong sih, kamu bicara. Padahal faktanya iya, pernyataannya memang bertuhan, tapi faktanya ya sama. Sampian suami sampian, istri kita ngomong saya cinta sampean mas, aku mencintai yang, tapi gak pernah harus ngerti dulu cinta gombal. Iyalah, ya kita itu gitu katanya sami'na wa ata'na ansitu wasma'u wa atiu kepada Allah, tapi ketika dipanggil enggak, itu cinta bohong. Nah, itu karena apa? Karena apa? Pasti ini yang baru ketemu saya hari ini siapa? Ada? Oh banyak ya. Nah seperti itulah Ibu Sinten Bu Tuti. Kalau tadi di SP atau di Nagoya Hill saya ketemu Bu Tuti, pasti nggak akan bersapaan. Karena apa? Karena nggak kenal. Tapi kalau setelah ini, wah Gus, wah Bu Tuti, nah, itu saya ini. Nanti betul nanti ya. Pasti karena kenal. Nah, kenapa itu diundang Allah khayalas sholah khayal falah nggak datang? Karena belum kenal Allah. Nah, pada kesempatan inilah maka saat ini manusia karena tidak kenal Tuhannya, sehingga saat ini manusia tidak bertuhan, tidak beragama, tidak bernegara. Tuhannya Tuhan nafsu, agama-agama nafsu, negara-negara nafsu. Iyalah, iya Bu, serius Bu. Maaf ini, saya sebenarnya ini dalam rangka juga Ustaz Chandra. Saya kepingin ketemu para pembesar negeri ini. Saya tidak ada interest apa-apa. Saya adalah kader bela negara tahun 91. Saya adalah angkatan 9 Talfatmas, Penataran Kewaspadaan Nasional. Hanya satu level aja saat itu saya kepingin kayak Gus Dur bisa ikut Lemhanas. Orang swasta yang bisa Lemhanas itu sulit, tapi Gus Dur karena kecerdasannya bisa Lemhanas. Saat itu saya nggak bisa karena usia, minimal boleh ikut Lemhanas itu usia 40. Sementara saya masih usia 25, jadi nggak bisa. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya ngelontok 1 bulan sadu sama Kolonel Sihombing. Tahan itu siapa? Mulai pagi jam 5 sampai jam 10. Itu mulai buat makalah, baris berbaris, merangkak. Dan untuk menancapkan Pancasila dan NKRI. Jadi ngelontok tentang itu. Kaitannya apa? Sekarang ini nggak bernegara, nggak bernegara. Jadi gini Bu, satu aspek saja. Untuk aspek kelautan, ya, kalau itu ditangani, Mas Habib, itu bisa menghasilkan belum sampai tambangnya, hanya muatan kelautan itu 5.000 triliun. Sementara APBN itu hanya 2.000 sampai 3.000 triliun. APBN. Jadi kalau ini negara ini dikelola benar, makan, kesehatan, pendidikan gratis semua. Iya, apalagi kita punya tambang, punya hutan, aduh, semua. Ini karena apa? Gak bernegara. Negara nafsu. Kalau cocok dengan nafsunya dipakai. Bohong, ada banyak yang Tanjung Umar nggak punya tanah, masih ngemper ngasih kontrak. Nah ini ada yang 1.000 hektar, ada yang 1 juta hektar. Ini negara apa? Negara nafsu, agama nafsu. Jelas Allah itu menyuruh, kamu disuruh berseragam. Kalau coba lihat PNS, TNI, Polri, seragam. Tapi uang juga kan tutup aurat. Ayo, alasan bantah. Yo sing angkep lah, yang sing ayo. Panas tak gitu kan. Nah, saya ucapkan selamat berkat nasib baik ibu-ibu semuanya yang telah menggunakan secara syar'i. Barakallahu. Nah, saya lanjut. Karena apa? Dia nggak mau, karena belum kenal Tuhannya. Begitu juga bertuhan. Nah itu tadi katanya Tuhan. Karena itulah saya pada kesempatan ini mengajak panjenengan semuanya mengenal Allah secara mendekat dan mendalam. Nah, kayak ikan di dalam air ini. Kemana ikan itu berada maka diliputi, digenangi oleh air.
Tapi si ikan ini merasa kayak aman, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Nggak merasa di dalam air, yes, itu. Tapi maklum karena dia tidak berakal, Bu. Iya. Nah, sebenarnya saya sampean ini adalah di dalam kebesaran keagungan Allah. Kata Ustaz Habib, Ustaz Chandra, fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemana saja kita menghadapkan, ini menghadapkan wajah Allah. Ibu-ibu dari rumah terus ke titik kumpul. Ya kan, dari rumah ke titik kumpul. Ya, kumpul di kota Gantung. Ya, itu namanya Ya. kumpul. Ya, kumpul. Dari timbul Ya. bergerak maju Ya. di dalam terus sampai akhir ini di dalam kebesaran Allah. Tapi saya tanya jujur lagi, Ya. apakah jenengan merasa digenangi diliputi oleh kebesaran keagungan Allah? Ya. Jujur. Karena izin Allah tadi bisa. Tadi. Apakah enggak? Terus selawat. Jadi kita Oh ya, alhamdulillah. Iya. Iya, tapi ingat Bu, jujur sekarang yang Bu Tuti. siap. Ketika sambil sholat, tidakkah pernah atau bahkan maaf, nggak sering tak? Kompor kita Ya. Oh iya, padahal ini ngomongnya iyaka kepadamu nak butuh kami menyembah. Wa iyaka dan kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Jangan dikira sholawat gampang Bu. Laptop saya itu semalam suntuk sholawatan bisa Bu. Tapi apakah laptop saya ingat Allah? Enggak. Laptop. Iya, jadi kalau ngomong gampang. Iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, dan seterusnya itu. Woyo cinta teman. Padahal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Makanya saya dimarahi guru saya tadi malam itu. Belum kamu disebut orang yang beriman, malah kalau kamu mencintai diri lain, layaknya mencintai diri sendiri. Itulah akhlak Rasul. Mampukah kita sudah sampai itu? Itu Bu. Kalau cuma ngaji-ngaji itu sih sekarang jadi wali kota, wakil wali kota Palu. Pasar. Enak itu selawatannya. Tapi apakah itu yang sebagai guru kita? Iya kan? Iya, jadi ini tadi saya tidak mencari kesalahan. Jadi muhasabah fungsinya ini. Nah, jadi akan Bu. Jadi tadi dari rumah ke sini ingat Allah digenangi diri penting. Iya enggak? Banyak tidaknya. Iya. Nah, jujur enak gitu. Ada iya, ada enggak Ke ya? dokter itu harus mengakui salah sih. Nanti ada obatnya. Kalau ingat terus. Ya wis, alhamdulillah amin gitu. Tapi kalau saya jujur masih banyak kurangnya. Iya. Iya. Ingat tuh ya Bu. Ingat. 100 ayat 190 ya Mbak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma